billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna wa anna Allah la yahdi kaidal khaidin. Shadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustazah Maimunah yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi saya Abi Gifran mengajak para pemirsa semua dalam program Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah siang ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Quran bersama para guru-guru kita dan mendengarkan tausiah daripada guru-guru kita. Insya Allah tausiah dan tafsir Al-Quran nanti akan dibahas oleh guru-guru kita, di antaranya Kiai Haji Khalil Nafis, Al-Ustadz Lufti Mubarak dan Kiai Haji Abdul Wahab. Bagi para pemirsa yang ingin ikut bersama kita ngaji bersama-sama, nanti kita akan ada segmen ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan lupa kami tetap terus mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri dari bepergian. Ibu, assalamualaikum. Sehat semuanya. Ini ungu-ungu ibu-ibu dari Majelis Taklim mana? Nama Majelis Taklimnya Al-Ikhwan dari semangat semuanya. Terima kasih sudah bisa hadir di Cahaya Hati. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang ada di studio ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebelum kita berbincang dengan para guru-guru kita saksikan tayangan berikut ini. Aku yang pernah ada di hatimu, pergi saja dengan kekasihmu yang baru, dan aku yang terluka oleh hatimu, mencoba mengobati periku sendiri. Aku yakin
Cuplikan tadi membuat kita terenyuh bahwa kadang orang mampu menghalalkan segala cara. Di sini kita mari sama-sama berbagi ilmu dan mudah-mudahan jadi pengetahuan buat kita semua hadir guru-guru kita. Saya akan ke Kiai Khalil terlebih dahulu. Guru, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. guru ya. Alhamdulillah. Dari cuplikan ini guru mohon arahan guru bagaimana menyikapi tentang perselingkuhan guru. Ya, kita sebenarnya menginginkan pernikahan itu utuh. Jangan selingkuh. Utuh itu menerima kelebihannya sekaligus menerima kekurangannya. Jangan sampai karena ada kekurangan dari suaminya lalu mencari di luar yang haram. Itu tidak menambahkan harmonis tapi menambahkan lebih masalah. Oleh karena itu kalau ada masalah di dalam keluarga itu harus kita ingat untuk saling menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian itu kan kepantasan pakaian, menutupi aurat juga pakaian. Bahkan identitas orang itu ya pakaian. Kalau saya mau ceramah ya pakai sorban, pakai baju, pakai kopiah. Itu tanda-tanda saya sedang mau ceramah. Nah, begitu juga di dalam keluarga. Istri itu identitas suaminya, suami identitas istrinya. Jangan mencari kemana-mana ibu bapak kalau ada masalah suami istri. Jangan cerita sama teman. Baik. Nanti TTM, teman tapi mesra. Ya. Kepada orang tua pun kalau memang tidak perlu nasihatnya masih bisa atasi sendiri, jangan cerita apalagi pada orang lain. Untuk menjaga itu tadi ya? Untuk menjaga keharmonisan, tutup saja di antara keduanya. Cara nutupnya saling memperbaiki. Kalau nanti diomongin itu diperbaiki. Jangan macam-macam sendiri, wah menang-menang sendiri. Dan cara ngomongin pun juga yang pas. Ibu-ibu kalau bapaknya lagi datang capek, jangan langsung ngomongin kekurangannya. Tidur-tiduran dulu, dandan yang manis, yang cantik, dikasih kopi, tidur-tiduran di kasur, omongin tuh. Nah pas malam Jumat, wah tapi dikasih semua itu. Terima kasih guru. Kita ke Kiai Lutfi. Guru Lutfi, apa sih yang menyebabkan faktor-faktor daripada orang ini mau berselingkuh akhirnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, faktor yang pertama sebagaimana yang disampaikan Kiai Khalil tadi, bahwa seseorang itu tidak menerima kekurangan dari pasangannya. Jadi ia harus meyakini bahwasannya pasangannya itu adalah pasangan terbaik, anugerah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di era teknologi saat ini, di era digital saat ini, kita memang harus lebih berhati-hati untuk menjaga hati, untuk menjaga pikiran kita. Karena potensi untuk berbuat selingkuh itu sangat-sangat begitu rentan, bahkan mudah. Seseorang dengan sangat mudahnya menghubungi siapapun, termasuk boleh jadi yang dikatakan masa lalunya, mantan-mantannya, dengan tanpa diketahui oleh pasangannya. Maka di sanalah setan mencoba untuk masuk. Maka setan itu salah satu caranya menggoda manusia itu dengan tazyin. Menghiaskan kepada kita, memperindah kepada kita. Dan segala sesuatunya itu seperti indah. Karenanya mendorong kepada kita untuk mencoba membuka komunikasi, bahkan lebih jauhnya mengadakan pertemuan, bahkan lebih jauhnya perselingkuhan itu tentu hati-hati akan sangat mendekatkan kepada perzinahan. Oleh karena itu jaga hati, jaga pikiran kita semua, sepanjang tidak ada urgensi dan kepentingan kita semua untuk berkomunikasi, lebih baik tidak. Itu barangkali. Terima kasih Kiai Lutfi. Saya ke Kiai Abdul Wahab. Kiai, bagaimana hukum daripada perselingkuhan ini dan ancaman terhadap perselingkuhan itu sendiri? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa jelas musuh di dalam kehidupan kita itu adalah setan. Dan setan itu selalu menggoda, ada yang ditugaskan untuk menggoda rumah tangga seseorang, sehingga orang itu berlaku selingkuh. Maka daripada itu di dalam diri kita ada hati,
yang bahasa Arabnya disebut dengan qalbun. Qalbun itu berarti sesuatu yang berbolak-balik. Maka di dalam doa kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinil Islam. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hati kami ini agar tetap di dalam agama Islam. Karena di dalam hati ini merasuk setan yang disebutkan di dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu jenisnya ada dua, yang mengganggu hubungan rumah tangga orang, yang mengganggu kehidupan orang sehingga orang berbuat hal-hal yang negatif. Yang pertama namanya minal jinnati, yang kita kenal di dalam surah An-Nas. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kita tidak bisa melawan setan, kita hanya bisa berlindung. Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Dari bisikan-bisikan setan yang membisikkan kepada hati manusia. Apa bisikannya? Nah, setan ini jenisnya dua. Yang pertama minal jinnati. Setan yang membisikkan di dalam hati yang tidak nampak oleh mata. Bisikan, godaan, keinginan, hasrat, syahwat, seperti itu. Yang kedua, wannas, dan setan minal jinnati, setan yang bentuknya jin tidak nampak oleh mata, wannasi, dan setan yang doyan makan nasi. Artinya setan yang memang bentuknya manusia, tetapi membujuk, tetapi merayu, tetapi mengarahkan kepada manusia untuk berbuat jahat. Maka awal permulaan perselingkuhan itu yang pertama biasanya bermula dari pergaulan. Karena ikhwan atau kawan itu menjadi barometer kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jikalau kita bergaul dengan kawan-kawan yang tidak baik, kawan-kawan yang maaf akhlaknya kurang bagus dan mereka mengajak kita untuk berbuat hal-hal yang di luar nalar agama, berselingkuh, melakukan hal-hal yang negatif, maka kita pun akan terbawa. Maka untuk menghindari perselingkuhan itu paling tidak kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhindar daripada hal-hal yang negatif. Itu mungkin. Terima kasih Kiai, Masya Allah. Lebih dalam lagi Kiai Khalil. Ini kadang-kadang menjadi satu kebanggaan dan menjadi sesuatu yang memang mereka viralkan sendiri. Apa yang menjadi salah mindset sehingga mereka menganggap bahwa perselingkuhan itu menjadi sesuatu kebutuhan. Nah, ada karena pergaulan. Jadi di antara teman-temannya hebat kalau dia punya selingkuhan. Sama dengan anak remaja yang baru puber itu bangga kalau punya pacar 5 atau 6. Jadi ada yang tidak beres dari pola pikirnya. iya. Dan begitu juga orang berkeluarga, seakan-akan indah kalau dia punya selingkuhan. Maka kalau selingkuh ya janganlah. Kalau mau ada senang lagi, nikah lagi aja. Jadi jalannya makharij al-fiqhiyah, makharij dihniyah, artinya solusi. Kalau Anda nggak cukup dengan satu istri, ya Anda nikah lagi dengan istri kedua. Tapi adil, jangan diam-diam. Tapi kalau perempuan ya jangan, dia cukup satu suami. Itu ketentuan di dalam agama kita. Oleh karena itu kalau memang ada kemampuan, ada niat, gak cukup dengan satu istri, mungkin ada satu istri memang butuh, yang lain banyak masalah orang keluarga gak bisa disebutkan. Kemudian ada niat untuk dengan perempuan lain, jangan selingkuh, nikah. Dan nikah kalau pengen adil, syarat yang pertama adalah terang-terangan. Kalau nikahnya diam-diam pasti tidak adil. Masya Allah, luar biasa. Tapi tidak semua difahami oleh ibu-ibu. Kadang-kadang udah mendingan berselingkuh daripada nikah lagi. Bagaimana menyikapi Nah itu? ini memang ada budaya dari luar. Takut dengan legalitas tapi tidak takut dengan sembunyi-sembunyi. Innalillahi, Nah Masya Allah. padahal sembunyi-sembunyi itu pertama tentu melanggar kepada ketentuan Allah syariat Allah. Yang kedua pasti tidak ada keadilannya. Yang ketiga tidak ada catatan dan warisannya. Yang keempat pasti ada permasalahan berikutnya antara anak dengan yang selingkuhan dengan anak kalau beranak dengan anak yang resmi. Jadi mafsadahnya banyak. Kalau memang nikah lagi sakit memang. Makanya kalau bisa ya satu. Benar. Kalau memang cukup satu ya satu gitu. Tapi ada orang yang gak cukup satu. Ada yang masalah dengan satu. Contoh ada teman nikah lagi. Ketika diperiksa ternyata memang dari istrinya yang tidak bisa punya anak. Lalu diizinkan oleh istrinya untuk nikah lagi. Karena diambil dari orang lain, kalau laki takut dia batal umpamanya dengan istrinya. Kalau perempuan batal dengan bapak, dengan laki-lakinya kan jadi orang luar masuk di dalam rumah itu. Mengantisipasi itu dia nikah dengan orang lain. Banyak masalah sehingga memperbolehkan. Oleh karena itu
Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau memang nggak bisa adil, tahan satu. Tapi kalau bisa adil, silahkan. Jadi di Islam tidak harus satu. Boleh dua kalau dia berani adil, berani juga diomelin mertua. Masya Allah luar biasa. Kayak Lutfi, boleh untuk diperluas bagaimana secara sosial tentang perselingkuhan ini? Perselingkuhan ini secara sosial jelas merupakan bencana yang besar ya. Karena ini adalah budaya yang sangat-sangat negatif. Karenanya ya kita harus mampu sekali lagi untuk menghindarinya. Kita sudah mengetahui rambu-rambu agama. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka ketika siapapun orang yang terbersih, terfikir saja, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun, kan begitu. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu apabila disentuh oleh setan, digoda oleh setan, tadi diperindah, dimotivasi untuk melakukan dosa, termasuk perselingkuhan. Yang dimulai boleh jadi dari komunikasi. Tadzakkaru. Dia harus tersadar. Dia harus ingat kepada Allah. Dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Fa idzahum mubsirun. Maka seketika itu pula dia menyadari kesalahannya. Amin. Terima Jadi, kasih. ini satu hal yang harus secara masif kita kampanyekan bahwa bagaimanapun pernikahan adalah solusi terbaik dalam kehidupan kita ini. Terima kasih Kiai Lutfi. Terakhir untuk Kiai Abdul Wahab, bagaimana cara kita menyadari agar kita menjadi pemimpin dalam rumah tangga yang baik dan begitupun menjadi istri yang taat kepada suaminya. Terima kasih. Laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa jelas laki-laki itu sebagai pemimpin daripada wanita. Perselingkuhan itu muncul biasanya dikarenakan adanya merasa ketidakadilan bagi wanita. Kenapa kalau laki-laki itu boleh menikah lebih daripada satu, tetapi kami sebagai wanita tidak boleh punya suami dua. Begitu Bu ya. Nah, ini yang dikatakan di dalam Al-Quran sudah wanti-wanti. Al-Quran berkata, "Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna." Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai, masna. Allah sebutkan dua dulu, bukan satu. Artinya apa? Keberhasilan seorang laki-laki untuk berpoligami itu besar. Artinya masna dulu Allah sebutkan. Kenapa masna? Karena Allah tahu semua laki-laki itu pengen poligami. Nah, muncul ketidakadilan. Kenapa laki-laki boleh dua, boleh tiga, boleh empat? Fa in khiftum alla ta'dilu tadi dikatakan oleh Pak Kiai Khalil Nafis. Jikalau engkau tidak bisa berlaku adil maka satu. Satu pun itu enggak habis-habis. Ya. Maka dari muncul merasa ketidakadilan seorang wanita, mengapa Allah membolehkan laki-laki menikah lebih daripada wanita daripada satu, sedangkan kami wanita tidak boleh? Jawabannya adalah karena sudah ditakar oleh Allah. Wanita itu ibarat tempat dan laki-laki itu ibarat botolnya. Botol airnya boleh kemana saja, tetapi tempat tidak boleh bercampur dengan air apa saja. Kalau kita minum teh, minum kopi, di gelas yang sama kita campur, niscaya air itu akan jadi air comberan. Dengan mengangkat harkat derajat wanita ini, Allah ngerti. Maka untuk menghindari perselingkuhan dan menjadikan seorang laki-laki menjadi imam di dalam kehidupan rumah tangganya, banyak yang kita jadikan sebagai contohnya. Contohnya para nabi, para aulia ya. Dan sebagai seorang wanita harus menyadari bahwa dirinya adalah makmum yang tidak bisa disamakan derajatnya dengan laki-laki. Maka dengan kesadaran itu insya Allah sebagai wanita akan terus taat kepada pemimpinnya, kepada suaminya. Dan insya Allah tidak akan terjadi perselingkuhan. Terima kasih. Terima kasih para guru-guru semua yang telah memaparkan dan berbagi ilmu kepada kita semua. Dan untuk kita semua mari sama-sama kuatkan iman kita. Dan mudah-mudahan dengan kita mampu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga kehidupan kita semua. Setelah ini kita akan membahas tafsir dengan guru kita Kiai Khalil Hafiz. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.